Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dandi Purnama. Saya merupakan mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan pertama tahun 2022 di LPTK Universitas Negeri Semarang. Pada hari ini, Rabu, tanggal 5 Oktober tahun 2022, saya akan membuat video praktik pembelajaran di kelas 5 tema 4 subtema 2 pembelajaran kedua sebagai salah satu syarat uji kinerja pada PPG dalam jabatan tahun 2022. Semoga video yang saya tampilkan bermanfaat dan bisa menjadikan contoh untuk pembelajaran berikutnya. Selamat menyaksikan. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Tetap semangat. Allah. Ini ada pantun, ya. Pergi ke toko membeli gitar, gitar dipetik sungguh memikat. Murid bapak semua pintar, masuk ke kelas tanpa pagi berolahraga, keliling kampung berlari-lari. Belajar itu perlu berdoa supaya kita berilmu tinggi. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran, silakan kalian pimpin doa dulu. Yang keras ya suaranya ya. Kalau belajar, dan mulai. Nah, selanjutnya Bapak absen dulu ya. Nanti kalian bilang hadir ya. Anissa Zahra, Ajamir Dia Wahyudi, Dapa Fadlun Najib, Devania Natasha Putri, Artian Darmansyah, Watiro Desta Sakiri, Jian Wiharno. Berarti semuanya hadir ya. Nah, selanjutnya kita menyanyikan dulu lagu Garuda Pancasila bersama-sama biar lebih semangat. Semuanya berdiri. Semuanya berdiri. Garuda Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, setia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat hadir mampu sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Pada pembelajaran sebelumnya kalian sudah mengenal tentang pantun ya. Di sini ada sebuah pantun. Di situ kamu, di sini aku, bergandeng tangan bersukaria. Sehat selalu ini badanku karena rajin berolahraga. Tujuan dari pembelajaran kita hari ini yang pertama kita akan menganalisis
4 ciri dari sebuah pantun. Kemudian nanti kalian akan membuat satu buah pantun. Ya. Selanjutnya kalian nanti menganalisis fungsi organ peredaran darah manusia. Setelah itu kalian mengidentifikasi gangguan pada organ peredaran darah manusia. Selanjutnya nanti kalian mengidentifikasi properti yang digunakan dalam suatu tarian. Nah, itu tujuan pembelajaran yang akan kita pelajari pada hari ini nanti. Di sini ada penggalan suatu pantun. Biasanya kalau pantun itu terdiri dari 4 baris ya, dimana menggunakan pola A B A B. Jadi ujung dari suatu baris itu, baris pertama dengan baris ketiga itu sama bunyi terakhirnya. Misalkan di sini ada sawah, baris ketiganya darah, ya itu berarti sama polanya A dengan A. Nih ya, ini A sawah, ini darah A ya. Kemudian baris keduanya melompat bagaikan jagoan silat la ya. Ujungnya itu A. Baris keempatnya lihat, ini juga A, berarti ya B, ini B ya. Bersajak AB, AB itu salah satu ciri dari pantun. Kemudian untuk baris pertama dan baris kedua itu dinamakan dengan sampiran. Kemudian baris ketiga dan keempatnya merupakan isi dari suatu. Ini amanat dari pantun ini apa coba? Satu orang acung satu orang. Yang keras Del. Himbauan untuk donor darah. Himbauan untuk donor darah. Kita lihat jawabannya. Ya, himbauan untuk donor darah. Ya. Itu merupakan pantun. Nah, kita lihat di sini ada organ peredaran darah manusia. Kita lihat videonya ya. Halo teman-teman, masih ingat kan pembahasan kita pada Kalian perhatikan. sebelumnya? Itu loh tentang sistem pencernaan manusia dan hewan. Nah, hari ini Mama bantu kita ya buat membahas tentang sistem peredaran darah pada manusia. Oke, Pipo. Teman-teman, kalian ingat kan kalau proses pencernaan makanan dimasukkan sari makanan. Sari-sari makanan hasil proses pencernaan akan diedarkan ke seluruh bagian tubuh untuk dimanfaatkan. Nah, bagian tubuh yang memiliki tugas untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan adalah darah. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Betul, Pipo. Jadi, darah itu punya 2 fungsi buat tubuh kita. Darah berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan hasil proses pencernaan ke seluruh tubuh. Selain itu, darah juga berfungsi mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Tapi dalam aktivitasnya, peredaran darah kan bisa terkena gangguan penyakit juga ya. Betul itu. Nanti kita bahas sama-sama di video selanjutnya ya. Organ peredaran darah manusia. Pertama ada darah. Kemudian yang kedua ada jantung. Yang ketiga ada pembuluh darah. Nah, ini merupakan organ peredaran darah manusia, terdiri dari 3 jenis. Yang pertama ada darah, ada jantung, yang ketiga ada pembuluh darah. Nih, darah berfungsi untuk mengangkut dan mengedarkan sari makanan hasil proses pencernaan ke seluruh tubuh. Pada pembelajaran sebelumnya kita sudah belajar tentang sistem pencernaan manusia ya, di mana agar kita bertenaga itu kan adanya sari-sari makanan. Nah, ini darah ini mengangkut dan mengedarkan sari makanan
dari proses pencernaan. Kemudian mengedarkan oksigen dan karbon dioksida hasil pernapasan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada jantung. Jantung ini berfungsi untuk memompa darah ke seluruh tubuh. Ketiga ada pembuluh darah. Pembuluh darah itu dibagi menjadi dua. Ada pembuluh darah arteri, ada pembuluh darah vena. Di mana pembuluh darah arteri itu adalah pembuluh yang mengalirkan darah keluar dari jantung. Ya. Kalau pembuluh vena adalah pembuluh yang mengalirkan masuk ke dalam jantung. Ya, jadi perbedaan pembuluh darah arteri dan pembuluh darah vena antara keluar dan masuknya darah dari jantung. Kemudian ketika kita mengalami pusing kepala, ini gangguan dari penyakit yang berhubungan dengan organ peredaran darah. Beberapa gangguan pada organ peredaran darah manusia. Oke, perhatikan ya. Nah, ini salah satu penyebab gangguan peredaran darah manusia itu karena kebiasaan makan yang kurang baik, terlalu banyak kolesterol, ya. Anemia, yang pertama ada anemia itu karena hemoglobin dalam tubuh itu sedikit, ya. Nah, ini karena keturunan, ya. Tadi karena keturunan, sekarang faktor keturunan. Nah, kemudian bagaimana cara kita agar terhindar dari gangguan tersebut? Yang pertama, kita harus selalu dan rajin berolahraga. Suka berolahraga. Kita setiap 1 minggu sekali selalu melaksanakan olahraga, dan hari Sabtu kita selalu melaksanakan senam, ya. Kemudian makan makanan yang bergizi. Suka makan makanan bergizi. Apa sih makanan bergizi itu? Buah-buahan. Terus kemudian selain berolahraga, makan makanan bergizi, apalagi? Tidur yang cukup. Selanjutnya, nih ada properti tari. Ini tari apa? Ada yang tahu? Tari piring. Kalau tari piring, properti yang digunakannya apa? Piring. Ya, sesuai dengan namanya, tari piring yang menggunakan propertinya piring. Properti tari adalah alat yang digunakan dalam suatu tarian untuk memperindah dan media penyampaian tarian, ya. Tuh, pengertian dari properti tari. Nah, selanjutnya nanti kalian berkelompok. Ini sudah, ya, kelompoknya sudah seperti ini aja, ya, biar tidak lama. Nanti tugasnya yang pertama kalian menuliskan ciri-ciri pantun. Itu LKPD yang sudah Bapak bagikan di awal. Nanti kalian tuliskan bersama dengan kelompoknya. Kemudian yang kedua, kalian nanti membuat satu contoh pantun, ya. Kalian buat masing-masing. Kemudian dari tiap kelompok dipilih satu yang terbaik buat dituliskan di LKPD yang tadi, ya. Kemudian yang ketiga, kalian melengkapi properti yang digunakan dalam tari daerah. Nanti ada di LKPD-nya gambar tarian. Kalian tuliskan, kalian sambungkan, cocokkan, ya, jodohkan mana properti yang digunakan, ya. Namun sebelum kita memulai mengerjakan LKPD, kita permainan dulu biar lebih semangat dalam mengerjakannya. Masih ingat dengan permainan ini? Masih ingat dengan tepuk konsentrasinya?
Masih. Kita coba ya. Tepuk konsentrasi. Dor. Bom. Dor. Bom. Dor. Dor. Sebagai selingan supaya kalian semangat lagi ya dalam mengerjakan apa yang ada di LKPD. Nah sekarang coba satu orang nanti kalian tugasnya untuk membuat menuliskan nama anggotanya di situ. So, mulai kerjakan. Ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, dan ini kelompok 4. Itu udah ada nih ya di sini. So, ini kelompok apa tadi? Anemia, itu hipertensi, ini leukemia, ini jantung koroner. So, tuliskan di LKPD-nya, kemudian nama-nama anggota kelompoknya tuliskan. So, mulai kerjakan. Nah itu satu orang. Itu sudah ada ya untuk gambar yang pertama. Apa ciri yang pertama bersajak AB-AB. Nanti kalian tambahkan yang kedua, ketiga, dan keempat. Itu apa ya? Ciri-ciri. Udah. Boleh tinggal yang selanjutnya. Pagi-pagi makan buncis. Setelah itu masih berbaris. Kalau pagi ke Prancis, ayo kita. Kalau pergi ke Prancis, ayo kita. Kunjungi kita Paris. Ini patunya udah. Ini patunya udah berjalan, jaga dikejar. Jaga apa jangan? Udah berjalan jangan dikejar. Terus kalau dikejar membuat honor. Jadi siswa rajinlah belajar, masa depan pasti bersinar. Kejar, benar ya. Ya sajaknya udah AB ya. Ya ini udah belum pantunnya? Belum. Oh. Ya, voting ya. Ini udah pantunnya belum. Udah ketemu belum? Ini salah satu punya di antara anggota kelompok ini yang paling bagus. Ini siapa? Syahrul. Oh, ini Syahrul. Buah pisang. Pisang, buah. Apa lagi? Disimpan di dalam lubang
peredaran darah dengan penyebabnya mana yang benar. Nah, kita lihat ada anemia itu disebabkan oleh apa? Kemana dulu yang maju ke depan? Kelompok 1. Ayo, kelompok 1, kelompok anemia. Ya. Pagi makan putih, setelah itu pergi berbaris. Kalau pergi ke Prancis, kita kunjungi kota Paris. Ya, itu tuh. Apa makna dari apa pantun yang tadi? Hah? Apa? Ayo. Hah? Menghimbau untuk jalan-jalan ke kota Paris. Oke, ya silakan duduk. Kelompok 2 silakan. Satu orang yang maju ke depan. Ayo, bacakan. Buah pisang, buah tomat disimpan di dalam lumbung padi, patah tercium bau menyengat. Rupanya kau belum mandi. Nah, itu termasuk pantun apa? Pantun jenaka, ya. Ya. Kelompok 3. Yang keras suaranya ya. Kapal berlayar di laut Jawa, ada mengacungkan jempol, adik menangis lalu tertawa melihat kakak masih masuk. Nah, ini juga salah satu termasuk pantun apa? Jenaka. Oke, silakan dulu. Kelompok 4. Ayo satu orang. Pada pelajaran jangan dikejar, kalau dikejar membuat orang jadi sekali dengan belajar masa depan pasti bersih. Nah, yang benar. Kalau ingin kita bersinar, ya. Tuh, sudah semua dari kelompok 1 sampai kelompok sudah kalian kerjakan tentang gangguan pada organ peredaran darah manusia dan penyebabnya. Kita cocokkan ya, samakan dengan apa yang sudah kalian kerjakan. Nah, kita lihat ya jawabannya. Ya, 1 ke 2, 2 ke 4, 3 ke 1, 4 ke 3, 5 ke 5. Kelompok siapa yang benar semua? Kelompok siapa yang ada yang salah? Kelompok 3, kelompok 4. Oke, lupa ya. Bisa dipakai nanti. Nah, selanjutnya nih, ada gambar kalian suatu daerah. Yang pertama ada ini tali kipas. Ini properti yang digunakannya adalah kipas. Kemudian gambar kedua. Ini properti yang digunakannya adalah pedang dan tameng. Kemudian yang ketiga ada gambar apa yuk? Properti yang digunakannya panah. Ada panah dan selendang. Nah, itu properti yang digunakan pada tarian-tarian yang ada di depan. Kesimpulan pada pembelajaran kita kali ini, yang pertama ada 4 ciri pantun. Yang pertama apa tadi? Bersajak AB. Kemudian yang kedua, setiap bait terdiri dari 4 baris. Selanjutnya, setiap baris terdiri dari 8 sampai 12 kata. Baris pertama dan kedua berupa sampiran. Sedangkan baris ketiga dan keempat berupa isi. Selanjutnya, nah, organ peredaran darah manusia terdiri dari darah, jantung, dan pembuluh darah. Kemudian gangguan yang terjadi pada organ pembuluh darah diantaranya ada anemia, hipotensi, ada hipertensi, ada leukemia, dan jantung. Mengakhiri pembelajaran, kita lakukan evaluasi terlebih dahulu.
kedua Randy, yang ketiga Esa Nurfadili. Oke, tangan. Yang nilainya bagus ya. Cuman dari kesempatan mungkin lebih cepat tadi ya, Haifa, Randy sama Esa. Gimana? Seneng nggak? Mudah-mudahan nanti kita belajar. Kalau misalkan nanti kita bisa belajar di rumah ya, Bapak kirim linknya lewat grup WA. Kalian bisa kerjakan PR lewat HP ya. Kita bisa main bareng-bareng sama temannya walaupun kita saling berjauhan. Ya, itu. Jadi dengan adanya teknologi itu kalian manfaatkan buat belajar, bukan buat main game. Terus kita berdiri lagi untuk menyanyikan lagu kita. Ayo berdiri, semuanya berdiri. Oke, udah silakan duduk kembali. Sebagai penutup pembelajaran kita hari ini, silakan satu orang pimpin untuk berdoa kembali.